Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, welas kasih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Dwi Maha Guru Agung Sejun dan Semu, lindungan dari ketiga Yang Arya Sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan kali ini, Hoshie mendapat kesempatan mengikat jodoh yang baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Umat sedharma semuanya yang berbahagia pada hari ini, Hoshie mendapat kesempatan belajar bersama dengan umat sedharma dan kita akan membahas mengenai pahala dari beramal. Pendahulu sering berpesan, orang sering beramal maka akan lebih berrejeki. Siapapun dapat beramal, baik dari anak kecil hingga orang tua. Jadi dengan berasumsi semua orang dapat beramal. Dengan beramal atau memberi, maka kita akan lebih berrejeki. Makna beramal berbeda-beda dari setiap orang tentunya. Seumpamanya, uang kita berikan kepada anak-anak kita. Apakah ini termasuk dari salah satu beramal? Berikutnya, bila uang diberikan kepada pengemis atau korban bencana alam, ini juga seperti melakukan sosial. Apakah dengan demikian kita menyebutkannya sebagai beramal jugakah? Lalu, kita memberi apa yang kita miliki kepada teman, kepada sanak famili, kepada saudara. Apakah ini termasuk juga dengan beramal, bukan? Kita perlu pahami, beramal harus dengan ketulusan hati dan welas kasih. Tidak memiliki maksud dan tujuan apapun. Bukan karena kedudukan, bukan karena ketenaran dan harga diri, baru kita beramal. Kata beramal jangan dianggap merupakan hal yang mudah. Buddha pernah berkata, untuk bisa mencapai kesempurnaan pembinaan, maka pembina diri perlu melakukan 6 paramita pembinaan. Yang pertama adalah beramal, kedua berpantangan atau bersila, 3 bersabar, 4 rajin, 5 bermeditasi, 6 kearifan. Tentu, sesuai yang kita bahas hari ini adalah beramal. Beramal berada di posisi paling pertama. Umat sedharma semuanya, apakah Anda semua sudah mencapai kebebasan batin? Bila belum mencapai kebebasan batin, maka ditandai dengan hidup penuh dengan tekanan, keterikatan, dan kegelisahan. Dengan kata lain, masih banyak batu pengganjal di hati kita. Maka saatnya ini dimulailah dengan 6 paramita pembinaan untuk mencapai kebebasan dan ketenangan batin tersebut. Dalam 6 paramita pembinaan dimulai dari beramal. Mengapa demikian? Karena dengan memberikan apa yang kita miliki dan apa yang bisa kita sumbangsi, akan bisa melintasi sifat serakah dan ketamakan pada diri kita. Sifat ketamakan dan keserakahan berkurang, maka sejalan kerisauan pada diri kita akan berkurang juga. Namun, dalam beramal harus dilakukan secara alami, tidak ada unsur paksaan atau lainnya. Dari berbagai macam beramal, di dalam kalangan wadah ketuhanan kita mengenal beramal dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah beramal dari segi materi. Kedua, beramal dari segi tenaga. Ketiga, beramal dari segi dharma. Kita masuk yang pertama, amal dari segi materi. Masa saat ini, zaman sekarang ini banyak sekali dari berbagai macam kalangan. Dari kalangan yayasan, sosial, aktivis sosial lainnya, bahkan individu perorangan, sudah mulai banyak orang yang memiliki kesadaran
akan solidaritas kebersamaan itu dan mereka berusaha saling membantu. Misalnya, apa yang mereka miliki pada diri mereka yang memiliki nilai yang sangat tinggi dan mereka menjual hal-hal tersebut atau menjual benda tersebut. Sehingga mereka bisa membantu hasil dari yang mereka jual tersebut membantu orang yang lebih membutuhkan. Contoh, batu hiasan ditukar dengan batu bata. Berlian memang sangat kecil sekali bentuknya, namun dia memiliki nilai tukar materi atau uang yang sangat besar. Ditukar dengan batu bata yang bisa membangun apa? Salah satu contoh membangun tempat ibadah, membangun tempat penampungan untuk para korban bencana alam, dan lain-lainnya. Ini salah satu dari segi amal materi. Tuhan yang Maha Esa tidak pernah memilih mana orang yang kaya, orang berada, biasa, dan tidak berkecukupan. Yang Tuhan inginkan hanyalah welas kasih diri kita dalam membantu sesama umat manusia. Saat ini di dalam wadah kalangan ketuhanan kita belajar menabung pahala dimulai dari dunia fana. Kelak tabungan pahala tersebut terkumpul di dunia nirwana sana. Tentu hal di duniawi menggunakan hal duniawi untuk menyelesaikannya. Seperti wadah ketuhanan memerlukan bantuan kita semua untuk mendukung, melakukan dan menyelesaikan, menyempurnakan berbagai macam hal yang ada di dalam wadah ketuhanan. Meminjam perkataan dari Jikong Vovo Lao Shi, Buddha Jikong pernah berpesan, kita dalam beramal, mata dan telinga harus jeli dan teliti. Kita melihat pada bagian mana yang perlu kita bantu atau kita dukung, di mana yang sudah terpenuhi dan mana yang belum sempurna. Di celah yang belum sempurna tersebutlah kita berusaha untuk menyempurnakannya. Seperti contoh, mungkin di dalam wadah kalangan ketuhanan, dalam segi materi sudah sangat terpenuhi sekali. Mungkin kita bisa lakukan yang lain, mungkin dari segi tenaga yang masih belum, atau dari segi dharma mempromosikannya. Jangan sampai terjadi hal orang lain berdonasi sekian, dan kita tidak mau kalah dengan orang tersebut dan kita ingin donasi lebih banyak lagi dalam segi materi. Maka itulah bukan tujuan lagi sebenarnya dalam kita beramal. Hal tersebut akan malah membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Karena itu bukanlah tujuan utama lagi dari beramal. Buddha mengatakan, kehidupan kali ini hidup dengan kemiskinan dan kekurangan. Dikarenakan kehidupan lampau tidak menjalankan paramita beramal. Sehingga kehidupan mendatang barulah hidup dalam kekurangan. Maka tadi kita mendengar wejangan dari para Buddha untuk beramal. Nah, faedah dari beramal ini apa? Pertama, bisa mengikis kekurangan atau kemiskinan. Kedua, melakukan segala macam hal akan lancar. Yang pertama, mengikis kekurangan atau kemiskinan, sebenarnya ini yang terjadi pada diri kita. Pada diri kita ini, sekarang kita mulai belajar untuk beramal. Kelak suatu hari, maka rezeki tersebut akan datang kepada kita. Yang keduanya, pepatah mengatakan, beramal dengan tulus maka tidak akan takut pada biksu yang palsu. Mengapa berkata demikian? Karena pada saat kita beramal, tentu kita juga membina moral intern kita. Sehingga kita tidak lagi memikirkan apapun setelah kita beramal. Contohnya, setelah saya beramal dengan kepada dia atau kepada suatu tempat atau tempat ibadah, apakah nanti bisa digunakan dengan baik atau tidak? Maka inilah yang menjadi pembinaan moral intern. Contohnya, seorang umat banyak beramal dapat terselamatkan dari bahaya bencana. Bahaya yang besar menjadi kecil, kecil menjadi tiada. Seakan dalam beramal terlihat kita
Kita pahami asal mula beramal dan setelah beramal apa dampaknya pada kita. Serta yang terpenting adalah proses dalam kita beramal. Beramal materi memiliki keterbatasan seperti waktu dan masa. Namun, beramal dalam segi yang lain, salah satu contohnya adalah dharma, itu hampir tidak memiliki keterbatasan waktu dan masa. Asalkan digunakan dengan cara yang benar, membimbing dengan kata yang baik, bukan dengan perkataan yang mengangkat-angkat. Beramal dari segi dharma, tentu kita juga perlu belajar sebelumnya mengenai kebenaran-kebenaran sejati. Maka baru bisa kita sampaikan lagi kepada orang yang belum mengerti dan kurang paham. Terlebih, bila mereka bisa sampai paham, maka amal pahala akan berlimpah. Contohnya, pembina diri setelah mendapatkan tahu sejati dengan kepahamannya, dia mulai membina. Lalu memasang altar di rumah, melintasi umat-umat, sering mendengarkan dharma sejati, maka secara otomatis kebodohan batin, kecemburuan, dan kebencian akan perlahan-lahan berkurang dan terkikis. Pada saat itu, hati akan mencapai ketenangan batin dan kebebasan. Buddha Qigong berkata, beramal sejati harus bisa melepaskan kemelekatan. Bila tidak bisa melepaskan kemelekatan, maka segala sesuatu yang tidak sesuai dengan hati dan keinginan kita, maka itu tidak akan nyaman pada diri kita. Apa yang kita inginkan tidak sesuai, itu malah akan menambah kerisauan pada diri kita. Buddha berkata, bila dapat melintasi seseorang memohon tahu, lalu dia dapat memahami kebenaran sejati dan dapat membina diri, maka 9 generasi 7 leluhur akan ikut terbebas dari kelahiran dan kematian, atau kita sebut sebagai reinkarnasi. Bila kita renungkan kembali, satu orang saja yang kita lintasi dan dia bisa mengerti, serta dia bisa membina diri secara sendiri, maka 9 generasi dan 7 leluhur di total itu bisa mencapai ribuan orang. Bukankah ini hal yang baik sekali? Amal pahala tentu akan berlimpah menghampiri kita semua. Yang berikutnya adalah beramal tenaga. Beramal segi tenaga ini tidak takut dan tidak ada keraguan yang harus kita lakukan sebenarnya. Seperti para Buddha pendahulu, semua melakukan pengorbanan dengan beramal. Tenaga ini tanpa keraguan dan tidak peduli. Betapapun sulitnya untuk dilaksanakan sehingga dapat membuat umat manusia merasakan kekuatan yang melindungi mereka. Sehingga umat manusia merasakan aman. Saat pertama kali kita datang ke wadah ketuhanan, mungkin kita memiliki banyak kerisauan. Kita masih belum tahu, kita merasa gelisah, wajah yang tidak bahagia, banyak sekali berbagai macam hal menghampiri kita bertubi-tubi. Sejalannya waktu, ada perubahan pada diri kita dalam pembinaan. Tentunya ada kemajuan pada diri kita bila kita menjalankan pembinaan dengan baik. Yang terlebihnya lagi adalah raut wajah dan penampakan kita itu tentu sudah berbeda antara belum membina dengan sudah mulai membina diri. Dengan sering pulang ke wadah ketuhanan, melihat rumpang Buddha Maitreya yang senyum berseri-seri akan bisa memberikan hati yang tenang. Saat terbiasa, maka kita akan memperlakukan orang lain seperti hati yang bersukacita. Inilah perbedaannya. Saat itu kita akan belajar banyak hal, seperti mengucapkan salam, silakan, terima kasih kembali. Yang pada awalnya, sebelum kita masuk ke dalam wadah ketuhanan, kita sangat fasih sekali, kita tidak paham apa perkataan-kataan tersebut. Ada orang yang mengatakan bahwa dia sudah paham betul dharma sejati. Lalu untuk apa lagi pulang ke dalam wadah ketuhanan? Karena dharma sejati sudah tahu, namun tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Atau mungkin tidak dilaksanakan sama sekali. Sehingga kita masih perlu pulang ke wadah ketuhanan untuk mendapatkan sinar pancaran dari para Buddha.
Seperti di wadah ketuhanan yang sedang ada sidang dharma atau pembabaran dharma sejati. Seharusnya kita sebagai seorang pembina diri harus menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Jangan malah kita tidak ikut mendengarkan dharma sejati, malah sebaliknya. Kita keluar dari ruangan dan kita bergosip dengan hal yang tidak baik dengan orang-orang yang lain. Bukannya kita mengajak mereka menjalankan pembinaan dengan baik, tetapi sebaliknya kita malah mengajak mereka untuk tidak membina, bahkan jalan yang ke samping. Karena dalam beramal tenaga tidak diperlukan materi yang besar. Hanya dari apa yang telah kita miliki, dari tubuh kita saja sudah bisa kita lakukan. Dari telinga, dari mata, dari mulut, dari tangan dan kaki, sudah bisa kita lakukan. Saat beramal, harus pahami hati kita seperti apa. Tentu, dalam beramal, hati kita ini harus adil. Semua ajaran agama merupakan hal yang sangat baik. Yang diberikan adalah hal yang terbaik untuk umat manusia. Namun, kita perlu mengenal lebih lagi akar kita bermula itu ada di mana. Beramal pahala tidak dibagi besar dan kecil. Semua dilakukan dengan sesuai kemampuan dan tenaga kita masing-masing. Sehingga kita tidak bisa membanding-bandingkan antara yang satu dengan satu yang lain. Ada yang hidup kekurangan, maka itu merupakan kesempatan kita untuk beramal. Dalam wadah ketuhanan juga demikian. Dengan adanya kegiatan, sidang dharma, dan lainnya, maka kita sebagai pembina diri baru bisa mendapatkan kesempatan untuk memupuk amal pahala. Bila tidak ada kegiatan dan acara, bagaimana kita bisa beramal pahala? Karena ada mau membangun wadah ketuhanan baru, maka kita baru ada kesempatan. Karena ada kegiatan dan acara baru, kita ada kesempatan beramal pahala. Janganlah dengan mudah kita melewati kesempatan besar ini. Seorang Buddha, saat umat manusia sedang memohon, tentu Buddha juga akan dengan welas kasih membantu kita. Ibaratnya Buddha tidak akan pernah melewati kesempatan juga untuk bisa menolong umat manusia. Dalam menjalankan amal, tentu harus dengan welas kasih dan ketulusan. Mengapa orang ada beramal, namun hal yang baik tidak terjadi pada dirinya? Bahkan sebaliknya, terjadi hal yang tidak baik. Yang pertama, penampakan luar beramal, namun hati tidak ikhlas dalam beramal. Yang kedua, hanya tahu beramal, namun tidak tahu membina moralitas. Yang ketiga, di satu sisi beramal, di sisi lain melakukan dosa lagi. Ini yang sering kita lakukan juga. Yang keempat, orang yang beramal ada balasannya, bukan tidak ada. Hanya waktu yang belum tiba saja. Mungkin ini sebagai beberapa masukan buat kita semua. Atau kepada saudara umat sedharma semua yang merasa, mengapa saya sering beramal namun kenapa saya tidak mendapatkan faedahnya atau belum dapat faedahnya. Ini ada beberapa hal yang bisa menjadi masukan buat kita semua. Maka materi yang telah kita amalkan keluar juga jangan sampai kita mengharapkan kembali lagi kepada kita. Bila kita masih mengharapkan ada kembali lagi kepada kita, maaf, itu bukan amal sejati lagi. Seperti seorang raja, di mana pada masa itu dia beramal begitu banyak, membangun pagoda untuk diberikan kepada para pembina untuk membina diri. Dan ternyata dia bertanya kepada seorang biksu besar, dan berapa banyak pahala yang telah dia dapatkan. Biksu besar itu mengatakan bahwa tidak ada pahalanya. Kenapa tidak ada pahala? Karena raja tersebut dalam beramal, dia terus ingin mencapai apa yang ingin ada pada hati dia. Ya contohnya, dia ingin tahu berapa pahala yang telah dia dapatkan. Dia mengharapkan imbalannya juga. Buddha Qigong mengatakan, jangan sampai ucapan keluar dari mulut kita, namun tidak kita laksanakan. Maka itu sama saja tidak ada hasilnya. Seperti pada kesempatan ini, Hoshe memberitahukan kepada umat sedharma semuanya bahwa kita mau memperluas jodoh yang baik, sehingga mau membeli sebidang tanah dan membangun wadah ketuhanan di kota Medan.
agar umat yang berjodoh mendapatkan tempat untuk bisa membina diri. Dan ini merupakan kesempatan beramal yang besar untuk kita semua. Dan ini juga semua bergantung dari kerjasama kita semua untuk bisa menyempurnakan jodoh yang sangat baik ini. Beramal ini ditunjukkan kepada mereka yang memiliki hati untuk mau ikut beramal, bukan mereka yang hanya memiliki materi saja. Berharap kita bersama-sama mencapai satu tujuan ini. Dengan faedah dari beramal, kita bersama-sama kita laksanakan. Karena dari segi beramal ini, bukannya kita merugi. Namun dengan tulus beramal, kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Pepatah mengatakan, orang pendahulu menanam pohon, orang berikutnya bisa berindang di bawah pohon itu. Dengan mengikhlaskan, maka baru bisa mendatangkan hal yang baik. Ingat, Tuhan Yang Maha Esa tidak akan pernah merugikan kita semua. Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah membohongi umat manusia. Hanya umat manusia yang pernah membohongi Tuhan Yang Maha Esa dan bahkan membelakanginya. Hal yang keluar dari pintu utama juga akan bisa masuk kembali lagi melalui jendela. Semua ini bergantung dari kita semua. Bagaimana kita menanam bibit-bibit tersebut. Semoga dari kebaikan, dari pahala, dari beramal ini, kita bisa mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan batin. Pada kesempatan kali ini, amal yang Hosea bawakan ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila dalam penyampaian ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa, bimbingan para pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Semoga kita semua terhindar dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih.